Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Kesempatan ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pendidikan anti korupsi ya. Meskipun saya kurang ini ya, ini perutnya mulus terus ya. Tapi mudah-mudahan lah sehat sambil berjalan ya, sambil nunggu yang lain yang juga belum masuk. Kita lanjutkan pemaparan tentang pendidikan anti korupsi, terutama bagaimana cara pencegahan dan penanggulangannya ya. Karena memang secara tidak disadari bahwa kebiasaan-kebiasaan korup itu ya, atau kebiasaan-kebiasaan untuk mengambil hak orang lain dengan secara tidak langsung itu seringkali menjadi seringkali merugikan orang lain gitu. Nah, ini yang terjadi pada saat ini. Kenapa korupsi tidak pernah berhenti di Indonesia ya? Bahkan korupsi seperti seolah sudah menjadi budaya gitu ya. Dan setiap waktu kita bisa melihatnya, bagaimana para pelaku korupsi itu ditangkap, kemudian dinyatakan bersalah karena memang itu budaya-budaya tadi ya, memberi gratifikasi, kemudian memotong hak, kemudian mengambil keuntungan sepihak, itu terjadi ya. Saya juga aneh ya, di Kabupaten Cianjur ini juga terjadi kan ya, hal-hal yang ya salah satu kerugian akibat korupsi ya. Misalkan kemarin, kalau Anda baca di media, kemarin itu ada bangunan sekolah ya, SMPN 1 Tanggeng ya, saya lupa Tanggeng atau Pagelaran, itu ambruk gitu ya. Padahal baru 1 bulan dibangun, nilainya 100 juta lebih ya. Itu kan bukan hal yang kecil. Meskipun itu rehab, tapi kalau asal-asalan membangunnya ya tadilah hancur gitu ya. Jadi saya juga heran kenapa terjadi seperti ini ya, sehingga banyak merugikan orang lain gitu kan. Ini saya perlihatkan ya, salah satu contoh akibat ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab ya, orang yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan orang lain gitu. Saya tidak kebayang kalau satu bangunan sekolah yang satu ruangan, ketika misalkan ruangan itu ada orang atau lagi masuk ya siswanya, kemudian kena timpahan bangunan, kan bisa merugikan banyak nyawa. Artinya dengan menyepelekan tingkat bangunan, sehingga bisa saja mengakibatkan banyak nyawa melayang kan gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi seolah-olah hal itu tidak memikirkan akibatnya gitu ya. Jadi tidak berdasarkan spek gitu ya, kalau membangun, kalau mendirikan bangunan itu gitu ya. Padahal dalam undang-undang kan sudah jelas ya, undang-undang tentang
korupsi itu upaya-upaya yang dapat merugikan orang lain, maka itu salah satu bentuk koruptif yang sangat berat ya sanksinya kan gitu. Nah ini kan kalau dibiarkan hal seperti ini bisa menjadi presiden buruk ya untuk kedepannya, bagaimana sikap-sikap tadi yang koruptif ya, akibat koruptif tadi sehingga perilaku merugikan orang lain itu sudah terbiasa kan gitu, tidak memikirkan memikirkan bagaimana nanti imbasnya gitu kan ya. Ya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu kan sudah jelas ya bagaimana upaya-upaya dalam penanganan korupsi ya, terutama yang bisa merugikan orang lain. Nah, hal ini itu harusnya sudah bisa ini ya, hilang gitu ya. Nah, saya sharekan ini berita radar hari ini ya. Apa sudah kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan tidak? Oh belum. Oh iya nanti. Ini biasanya kalau ngedadak nguploadnya begini ya, downloadnya jadi sudah kelihatan? Sudah kelihatan sudah? Nih ya, ini silakan Anda lihat bangunannya ya. Ini tuh bajaringan gitu. Bajaringan. Jadi si orang tekniknya itu dia tidak sesuai dengan spek gitu ya, tidak sesuai dengan aturan gitu, sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Perencanaannya A, perencanaannya B. Mungkin pengen untung, dibelilah bajaringan yang murah, kemudian cara menyusun konstruksinya itu tidak sesuai dengan aturan konstruksi baja ringan gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau kemarin ini ambruknya jam 10 kemarin, hari Senin ya, jam 10. Anda tidak bisa bayangkan kalau ini ambruknya, kalau ini di bawahnya lagi tengah ada siswa, taruhlah 20-30 siswa saja ya, plus gurunya, tiba-tiba ambruk begini, ini apa yang terjadi? Kita tidak bisa bayangkan ya. Berapa orang jiwa yang melayang. Ini kan pakai genting gitu. Nih, kesalahan konstruksi SMPN 1 Pagelaran dan SMP Agrabinta ambruk. Ini di Cianjur gitu. Ini yang terjadi di Pagelaran ya, SMPN 1 Pagelaran. Dan sebelumnya itu terjadi juga di SMP Agrabinta. Nah, ini yang terjadi ya. Ketika ketika upaya-upaya untuk penuntasan wajar Dikdas, ketika ingin IPM Cianjur naik, tapi satu sisi seolah-olah sarananya saja sudah seperti ini, ya kan? Ini udah jadi nih angka nilai bangunannya ya 99 juta. Saya nggak tahu dari nilai 100 juta kan hasil negosiasi antara si pemborong dengan dengan dinas pendidikannya adalah 99 juta ya, 388.800. Ini kan tuh tanggal pembuatannya 24 Juli 2021.
anggaran alokasinya dana alokasi umum atau dari APBD ya, rehabilitasi ruang kelas SMA 1 Pagelaran. Jadi dianggap ini sudah 100% ya, kemudian ambruk gitu, seperti ini. Ini kan bukan hal yang harusnya bukan dianggap hal yang sepele seperti ini ya. Ini harus di diinvestigasi ya, kejaksaan, kepolisian gitu. Ini bukan main-main gitu ya. Ini kan menyangkut banyak nyawa gitu. Nah, ini konstruksinya. Maka kata Kadisdikbudnya, bangunan tersebut akan segera diselesaikan dan harus sesuai dengan rencana anggaran belanja RAB awal, harus diselesaikan. Kemudian ini juga ada Dewan Pendidikannya mengatakan teguran ya kepada Disdikbud. Ini yang terjadi. Jadi ketika bangunan itu asal-asalan, maka nyawa kan taruhannya. Bisa bayangkan kalau jumlah muridnya tadi sampai ada di bawah, misalkan ada 30-40 itu. Jadi kenapa Cianjur IPM-nya, indeks pembangunan manusianya rendah ya, tadi lah salah satu penyebabnya adalah ketika jangankan dalam soal iuran dan bayaran sekolah ya, infrastruktur saja sudah seperti itu. Jadi uang yang harusnya untuk gratis gitu ya, untuk meringankan guru-guru gaji honorer atau gaji guru-guru biasa itu, guru-guru bantu itu ya, harusnya kan itu ke sana. Nah, karena infrastruktur juga perlu ya, asetnya itu dipakai untuk infrastruktur gitu ya. Kalau memang tidak memungkinkan untuk infrastruktur ya berikan saja untuk bantu guru honorer gitu ya. Nah, ini yang terjadi, salah satu bentuk koruptif ya, koruptif yang mengakibatkan kerugian masyarakat gitu ya, kerugian orang lain. Jadi meskipun nilainya tidak artinya gini, koruptif itu kan tidak bisa melihat dari nilai kan gitu. Besar kecil ya merugikan orang lain kan gitu. Ini upaya-upaya koruptif itu tetap harus diberantas ya, diberangus ya. Nah, ini kita juga akan melanjutkan yang poin-poin penting tentang perilaku koruptif ya. Ini yang kita lanjutkan yang kemarin, di mana perilaku koruptif juga terjadi di setiap lini ya. Ini bibit perilaku koruptif ya, contoh korupsi ya, yang tadi ini juga yang versus mahasiswa juga ya. Kadang-kadang kita juga lengah gitu ya, kita juga sebetulnya sudah koruptif gitu kan. Nah, ini pertama adalah mencontek ya. Nah, Anda jangan dibiasakan mencontek gitu. Jadi kalau mencontek itu mencoba untuk mencuri kan gitu ya, pengetahuan orang lain. Kenapa? Alangkah baiknya kalau kita belajar sendiri gitu ya. Hasilnya mau apapun, hasilnya mau seperti apapun nilainya ya kita harus terima kan gitu, karena itu hasil jerih payah kita kan gitu. Nah, maka kan jangan dibiasakan itu ya hal-hal yang seperti ini. Juga jangan dibiasakan hal-hal yang sistem kebut semalam kan gitu. Misalkan besoknya mau ulangan, tiba-tiba
malamnya baru dimaksimalin gitu ya. Padahal itu tadi, padahal harusnya kan dicicil gitu ya belajarnya. Jadi jangan sistem kebut semalam ya, SKS ya, sistem kebut semalam. Jadi akhirnya kan ketika mencontek itu, maka tanggung jawabnya lebih besar, artinya kerugian bagi kitanya juga ya lebih besar. Nah, terus ada titip absen atau bolos. Nah, dulu itu ketika absennya manual, biasanya cukup di tanda tangan atau dikasih contreng gitu ya untuk teman. Karena ini teman kita yang dekat gitu ya, ya udahlah dicontreng aja lah, biar kita juga baik gitu ya, dianggap solider gitu sama teman gitu. Nah, itu nggak boleh gitu ya, karena memang sikap itu adalah sikap tadi akhirnya membiasakan diri yang menjadi keenakan gitu ya. Nah, saya mah tidak usah masuk aja lah, dititipin aja sama teman gitu. Nah, dulu itu sebelum ada online ya gini kan ya, kita juga di kelas kan sekarang masih tetap menggunakan yang manual. Itu kalau ada juga yang dicontreng gitu, karena tidak hadir tapi dia aja supaya kelihatan hadir. Nah, itu adalah bibit perilaku koruptif. Jadi jangan dibiasakan dari sekarang ya perilaku koruptif. Nah, terlambat ya, ini terlambat juga kan ya biasanya. Padahal kita sudah online ya. Online itu kan lebih cepat. Online itu kan Anda bisa di mana saja kan kalau daring itu ya. Jadi persiapkanlah sebelumnya sudah disiapkan gitu. HP-nya dicas dulu, kemudian apakah ada kuotanya, kemudian jaringannya, kalau misalkan jaringannya kurang bagus, misalkan di daerah-daerah yang jauh misalkan, cari dulu tempat yang bagus untuk cari sinyalnya gitu ya, biar tadi ketika sudah masuk semua tidak ada yang terlambat gitu kan. Nah, saya juga kan kalau Anda masuk terlambat itu mengganggu juga kan, untuk untuk admit ya, di admin itu ya, ketika Anda masuk kan harus di admin. Itu juga barusan juga mengeluarkan dulu slide-nya, PowerPoint-nya dikecilin dulu gitu, baru dibesarkan lagi. Nah, itu terlambat ya. Jadi orang itu sudah terbiasa sekarang terlambat. Coba Anda lihat biasa. Jadi ngaret itu udah biasa ngaret. Jadi istilah ngaret itu saya sudah kenal sejak saya duduk di kelas SD, SMP sudah kenal dengan namanya ngaret gitu. Kendaraan umum itu ya, kendaraan massal itu, transportasi massal itu dulu mungkin sudah terbiasa lambat. 10 menit, 20 menit, bahkan setengah jam, bahkan 1 jam itu sudah terbiasa. Nah, sekarang itu sudah mulai tertata rapi ya. Kayak kalau kita mau berangkat pakai kereta api, yang sekarang itu sudah ya, kadang-kadang kalau ada hambatan atau ada masalah ya, trouble, itu diinformasikan dulu kan. Jadi kalau misalkan terjadi keterlambatan itu karena ada alasan A, B, C gitu ya, itu harusnya seperti itu sampaikan dulu kan gitu. Nah, tetapi sekarang ya sudah agak mendingan ya, kereta-kereta yang di perkotaan, KRL, kemudian kereta-kereta jarak jauh kan gitu ya, itu sudah mulai bagus gitu ya, tepat waktu ya. Pesawat apalagi ya, kalau pesawat kan juga melihat cuaca ya, kalau terlambat aja kan bisa jadi masalah kan, trouble gitu. Nah, ini yang terjadi, terlambat ya. Kadang-kadang tadi pelajar, mahasiswa itu sudah tidak malu lagi kalau terlambat itu masuk kelas itu ya. Sudah
sudah apa, kalau di terlambat itu bahkan jadi tren gitu ya kalau terlambat itu. Ada kan ya seperti itu kan, terlambat itu jadi tren. Jadi menyepelekan gitu ya, tidak menganggap serius gitu kan. Ya anggaplah serius ketika masuk kelas ya sesuai dengan jadwalnya gitu. Kecuali misalkan apa ber apa kecuali ya waktu istirahat tapi berbenturan dengan misalkan waktu sholat atau sebagainya, itu beda lagi ceritanya ya. Tetapi kalau terlambat memang disengaja apalagi terlambatnya tadi itu ke kantin dulu, makan dulu, ngerokok apalagi kan biasanya begitu. Itu jangan dibiasakan ya terlambat yang seperti itu. Jadi tetap kita harus konsisten ya ke jadwalnya, jam 9 masuk ya kita masuk jam 9. Kemudian ada plagiat ya. Nah ini yang sekarang lagi rame, plagiasi itu ya. Sekarang itu bentuk-bentuk penjiplakan, bentuk-bentuk copy paste gitu ya, itu dilarang kan gitu plagiat itu. Karena memang bisa merugikan orang lain kan gitu plagiasi ya. Itu hak cipta ya, nanti masuknya ke hak cipta. Ada sekarang haki kan, hak cipta intelektual gitu ya, hak untuk intelektual Indonesia gitu ya, haki ya, hak intelektual Indonesia. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh mengambil karya orang lain tanpa ada izin atau dimasukkan narasumbernya kan gitu ya. Jadi kalau kita mau di makalah atau di jurnal ya, di skripsi itu kalau mau kita ngambil pernyataan orang lain atau hasil penelitian orang lain, maka kita cantumkan orang itu kan gitu ya, rujukannya kita harus cantumkan. Ini jangan menyepelekan. Nanti kalau Anda kena gugat ya itu sangat berbahaya bagi gelar atau jabatan yang Anda sandangkan gitu. Banyak ya kasus misalkan plagiasi skripsi, dicabut skripsinya, kemudian gelarnya juga dicabut. Ada plagiasi S2 ya, pasca sarjana misalkan pasca, itu ketika diketahui itu plagiasi maka dicabut. Bahkan banyak adalah ya gelar doktor ya S3, karena disertasinya dianggap plagiasi maka disertasinya dicabut dan gelarnya juga dicabut. Nah ini yang terjadi ketika itu kebiasaan ya plagiasi copy paste itu ya. Anda juga kalau misalkan di WA itu kalau ngambil dari pernyataan orang, kalau memang dasar hukumnya belum kuat atau sumbernya tidak jelas, maka jangan sekali-kali Anda meng-copy paste, apalagi menyoal menyangkut dengan rasialisme, kemudian menyangkut tentang agama ya, menyangkut agama dan asusila dan sebagainya. Itu sangat riskan dan sangat berbahaya. Itu bisa dikenai undang-undang ya, undang-undang, baik itu undang-undang UU IT ya, undang-undang teknologi ya, telekomunikasi, teknologi komunikasi, UU IT itu ya, dalam pasal 27 Undang-Undang nomor 10 tahun 2014 ya.
itu ada yang dikatakan yang nggak diboleh perlu apa ketika Anda di medsos berlaku rasial ya, plagiat, rasial, kemudian rasis ya, kemudian penistaan agama, asusila ya, itu maka dikenai hukum pidana ya, itu ya, minimal 3 bulan sampai 1,5 tahun ya, itu ketika Anda, dan denda tentunya ketika Anda melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan tadi. Salah satunya plagiat. Plagiat itu banyak ya, Anda termasuk undang-undang hak cipta. Jadi nanti kalau Anda melakukan hal itu kemudian kena delik pidana ya, delik pidana, maka bisa beberapa yang pasal atau undang-undang yang bisa menjerat Anda kan gitu, tidak hanya satu pasal. Kalau dari satu pasal saja 1 tahun, kalau kena 2 pasal udah misalkan minimalnya 2 tahun ya 3 tahun kan gitu. Jadi itu ya plagiat. Kemudian ada lagi yang perilaku, bibit-bibit perilaku koruptif itu adalah proposal palsu. Nah ini ya, proposal palsu. Jadi sekarang itu banyak proposal palsu ya. Jadi saya suka bertanya ketika ada yang meminta bantuan ya, itu menggunakan proposal tapi jauh gitu ya, orang Cianjur Selatan mintanya di kota gitu kan, kita nggak tahu ya bangunnya seperti apa. Kalau kita mau sedekah mah ya itu terlepas dari proposalnya, silakan aja kalau mau sedekah, mau ngasih orang mah ya, dimanapun kapanpun itu boleh. Tapi kalau misalkan yang kita beri itu adalah memasukkan proposalnya, kita patut bertanya-tanya atau bahkan kita harus jeli gitu ya, apakah itu memang betul untuk aktivitas pembangunan baik itu sarana ibadah maupun sarana sosial lainnya, tetapi ketika pada pelaksanaannya faktanya tidak ada, maka Anda boleh menolaknya kan gitu, atau bahkan kan dinas instansi juga bisa seperti itu. Kemudian ada gratifikasi ke dosen. Nah ini yang paling riskan ya. Ini termasuk saya kadang-kadang juga riskan ya. Ketika Anda ingin nilai bagus, atau dulu ya, jangan dulu ya, kebanyakan baik itu di sekolah dasar, menengah maupun di sekolah atas dan perguruan tinggi, biasanya kalau orang tua itu semuanya nilai anaknya itu pingin bagus gitu ya, pingin sempurna gitu, karena memang gengsi kan gitu ya, biasanya gengsi. Nah itu pingin anak saya disebut bintang kelas, bintang pelajar kan itu, bintang sekolah kan gitu. Nah, karena saya juga bintang kan, saya juga pejabat kan gitu. Nah itu terjadi kan gitu ya. Nah itu kan diberi gurunya itu dikasih hadiah ya, dikasih hadiah gitu. Awal-awalnya yang tidak dikasih hadiah, cuman ditelepon misalkan, atau dikasih tahu bahwa misalkan anak saya harus jadi juara 1, padahal kualitasnya itu tidak lebih baik dari orang lain kan gitu. Jadi dipaksa untuk jadi ranking kelas dengan cara memberikan hadiah ya kepada gurunya kan gitu. Nah ini dulu itu gitu. Jadi akhirnya bukan kualitas tapi kuantitas. Nah kalau di luar negeri ya, justru luar negeri itu kan tidak menerapkan ranking, tapi bagaimana evaluatif gitu ya, sistemnya evaluatif. Jadi tidak memberikan peluang untuk orang tua memberikan sumbangan atau bantuan atau bahkan hadiah tadi ya, gratifikasi sesuatu pada gurunya agar dia menjadi peringkat 1. Itu tidak ada sistem ranking. Di Amerika, di Eropa itu tidak ada sistem sekolah sistem ranking. Makanya tidak ada celah untuk gratifikasi. Nah, kalau di kita itu karena dari dulu ya ranking 1, ranking 2, tetapi akhirnya dia jadi koruptor. Nah, itu karena memang dia itu
caranya itu ya, cara menuju dia untuk menjadi bintang tadi itu, menjadi peringkat ranking itu, karena caranya dengan gratifikasi. Nah, sama halnya dengan sekarang di perguruan tinggi. Jangan jauh-jauh, saya sendiri juga kadang-kadang banyak sekali anak-anak ya atau mahasiswa yang terutama dalam penyelesaian akhir perkuliahan. Itu kan setiap hari kalau bimbingan skripsi itu kan datang setiap hari, ada yang ke rumah, ada yang di kampus. Nah, itu kan kadang-kadang ada yang bawa sesuatu ya, padahal saya sama sekali tidak berkehendak untuk itu. Walaupun hanya misalkan Pak ini taruhlah makanan kue atau apa ya. Nah, saya suka menolak ya, karena itu menjadi kebiasaan ketika dosen sudah diberi kemudian merasa enak diberi, maka lama-kelamaan ketika tidak diberi itu pasti minta kan gitu. Nah, ini untuk menghindari hal itu, maka saya tolak kan gitu ya, apapun gitu. Kalaupun mau ya kita makan bersama saja, artinya makannya di sana gitu. Kalau ada 3 orang 4 orang ya, kalau ada sesuatu bawa, oke lah kita makan bersama-sama aja. Ini mau hitung-hitung silaturahmi ya, sambil cicipi makanan pemberian teman kan gitu, seolah-olah begitu saja kan. Kalau khusus untuk saya pasti akan tolak gitu, karena tidak ada kaitan antara penilaian saya terhadap skripsi itu dengan pemberian ya, tidak ada kaitannya ya. Kalau Anda kualitasnya bagus ya saya katakan bagus, kalau Anda kualitasnya ya kurang ya maka saya akan bimbing Anda menjadi lebih bagus kan gitu. Itu ya, itu yang terjadi, dan itu banyak sekali, dan itu terjadi di tiap perguruan tinggi ya, ketika ada terutama pada penyelesaian akhir. Dan begitupun dalam perkuliahan ya kan ya, konsekuensinya kalau Anda jarang hadir, jarang masuk, kemudian tiba-tiba Anda ingin nilai A, atau Anda tiba-tiba tidak merasakan hal itu. Bahkan banyak kadang-kadang mahasiswa yang ngotot gitu, Pak saya itu hadir, Pak saya itu hadir gitu, tapi kok saya nilainya begini ya. Karena kan penilaiannya itu bukan dari penilaian soal satu aspek saja, soal kehadiran, tapi dengan beberapa aspek kan gitu ya, seperti tugas gitu kan, tugas akhir gitu, atau tugas terstruktur, tugas individu, ujian akhir semester, ujian tengah semester, ujian akhir semester kan gitu. Itu kan akumulatif kan dari keseluruhan, itu yang terjadi. Nah, selanjutnya adalah markup uang buku. Nah, ini yang terjadi ya, banyak juga kadang-kadang guru juga mengharuskan anaknya untuk membeli buku, kemudian sama orang tua itu yang asalnya bukunya 30.000 akhirnya jadi 50.000 atau bahkan 100.000 gitu kan. Itu kepada orang tua. Kalau istilah sering kita dengar itu uniko ya, usaha nipu kolot gitu. Nah, itu jangan dibiasakan dengan uniko seperti itu ya. Jadi akhirnya nanti kita mengarahkan ke perilaku koruptif gitu ya. Jadi sudah terbiasa gitu, kalau kita bilang 100 jadi minta 150, itu akhirnya jadi kebiasaan, tidak ada apa-apa nih kan, atau dan orang tua juga nggak tahu kan gitu. Padahal itu adalah tadi uniko ya, usaha nipu kolot. Kemudian penyalahgunaan dana beasiswa. Nah, ini bagi institusi perguruan tinggi biasanya tadi ya, karena memang ada peluang untuk menyimpangkan dana-dana untuk mahasiswa, untuk siswa, itu selalu diarahkan untuk hal yang lain, terutama untuk kepentingan keuntungan pribadi atau kelompoknya. Nah, ini yang bibit perilaku koruptif itu kadang-kadang juga membuat kita ke depan akan semakin suram gitu ya dalam penuntasan
korupsi kan gitu ya, penyalahgunaan dana beasiswa itu. Nah, selanjutnya dalam, nah tadi sudah untuk koruptif ya, ini bibit perilaku koruptif. Nah ini sama ya, ini bagi dosen, pimpinan dosen dan manajemen perguruan tinggi ya, biasanya gitu. Banyak ya, ada konflik kepentingan, si A ingin jadi direktur, si B ingin jadi menduduki jabatan-jabatan tertentu ya. Misalkan akhirnya digunakan untuk konflik kepentingan, gratifikasi, jadi akhirnya nyogok ya, ingin jadi pimpinan dan sebagainya. Kemudian jam kosong atau terlambat, ini jam kosong, penyalahgunaan kewenangan, banyak sekali penyalahgunaan kewenangan ya. Rotasi mutasi ya, pengadaan barang dan jasa ya. Nah ini juga gratifikasi suap mahasiswa baru. Nah ini masuk pada jenis-jenis korupsi ya. Nah ini ada, agar terhindar dari korupsi itu seperti apa ini ya, agar terhindar dari korupsi itu, misalkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Ini adalah perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang korupsi ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Nah ini nomor 1, kerugian keuangan negara, pasal 2, pasal 3, penyalahgunaan wewenang. Ini ya, dikenai pasal 2 dan pasal 3. Kemudian suap menyuap, pasal 5, pasal 13, pasal 5, pasal 12, pasal 11, pasal 6, pasal 6 dan pasal 12. Kemudian penggelapan dalam jabatan dikenai pasal 8 ya, pasal 10. Kemudian pemerasan, pasal 12 huruf E, F, G ya, dalam undang-undang tadi. Kemudian perbuatan curang, ini pasal 7 huruf A, B, C, D, pasal 7, pasal 12 huruf F. Kemudian konflik kepentingan dalam pengadaan, ini ya tadi kayak semacam pengadaan perbaikan rehabilitasi gedung sekolah tadi ya. Ini biasanya masuknya pada konflik kepentingan dalam pengadaan. Jadi siapa yang memberikan keuntungan atau siapa yang nyogoknya lebih besar, biasanya itu dimenangkan tendernya kan gitu. Atau karena kedekatan, atau karena tadi memberi sesuatu yang lebih besar, atau saya mengalami betul bagaimana, atau saya menganalisis ya betul bagaimana pelaksanaan konflik kepentingan dalam pengadaan konstruksi, terutama konstruksi bangunan ya. Jadi dari nilai tadi, kalau nilainya 100 juta ya, itu paling maksimal nerapnya itu 50% itu. Karena memang dari 10-20% itu sudah ada pemotongan gitu ya. Jadi artinya hal-hal yang seperti itu sudah bukan hal tabu ya. Saya di dunia jurnalis apalagi memahami betul bagaimana upaya-upaya untuk menguntungkan salah satu pihak dalam pengadaan konstruksi itu terlihat betul gitu ya. Bahkan dulu kan ada selebaran, misalkan si CPA ngasih berapa, CPBW ngasih berapa, CPC ngasih berapa gitu. Sudah dulu ada selebaran yang seperti itu. Jadi hal-hal yang menyangkut dengan konflik kepentingan dalam pengadaan itu sangat tinggi sekali gitu. Sangat terbuka untuk untuk mencari keuntungan kan gitu. Nah yang terjadi itu ya rata-rata begitu, keuntungan itu cukup tinggi ya. Masuk pada 70% saja sudah bagus ya. Bangunan itu masuk 70% saja, pembangunannya itu sudah bagus kan gitu. Ini yang terjadi ya, sehingga seolah-olah hal itu tuh jadi
sudah tidak takut lagi ya, sudah terbiasa gitu merugikan orang lain itu. Jadi akhirnya yang penting saya untungkan gitu ya. Jadi tidak melihat kemanusiaannya lagi ya. Padahal dalam kata Allah, kata dalam Al-Quran, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang sangat bermanfaat bagi manusia yang lain kan gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya itu tadi gitu. Kalau dia berpikiran harusnya dia mengacu pada Al-Quran itu, hadis itu ya, Al-Quran itu. Jadi memberikan kebaikan pada orang lain gitu ya. Jadi walaupun sekecil apapun kita memberi pada orang lain, itu sudah harus membiasakan diri. Jangan hanya mau mencari keuntungan dari orang lain gitu. Tapi kita juga harus bisa memberikan pada orang lain. Memberikan apa? Tadi memberikan hal yang bisa membahagiakan orang lain. Jadi jangan sampai tadi merugikan orang lain gitu. Ini gratifikasi ya, pasal 112B untuk pasal 12C. Nah, tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. 1, merintangi proses ya, ini tindak pidananya biasanya kalau merintangi proses itu ada di ranah-ranahnya advokat gitu ya, kemudian pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan gitu. Kemudian keterangan kekayaan, nah ini kalau pejabat itu kan harus menyerahkan daftar kekayaan ya, LHKPN ya, ke negara. Tapi dalam memberikan keterangannya itu tidak sesuai dengan fakta misalkan, karena dia kaya misalkan atau banyak hartanya ya karena hasil koruptif ya, dia takut kan akhirnya dia yang diserahkan misalkan data seadanya saja kita, tapi faktanya memang dia kaya. Nah misalkan dalam LHKPN itu dia memberikan data-data yang kurang komplit atau data-data yang seadanya, itu bisa diungkap ya, itu bisa jadi pidana lain ya, atau pidana bahkan menjadi pidana murni kan gitu ya. Keterangan rekening, nah ini juga sama ya, keterangan rekening yang palsu atau memalsukan atau mengecilkan nilainya ya, itu bisa kena. Kemudian keterangan palsu, nah ini masuk nanti pada keterangan palsu, ini bisa jadi pidana. Ketika ada satu kasus kemudian dia memberikan keterangan palsu, itu kan disumpah harusnya. Jadi kalau memberikan keterangan palsu maka dia kena pidana. Kemudian identitas pelapor ini juga harus jelas ya, identitas pelapornya. Kemudian jangan sampai jadi presiden atau jadi kurang jelas ya apa sih bentuknya yang melapornya itu begitu. Ini dalam menghindari ya agar tidak terjadi koruptif menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Nah ini gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan bersifat tanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan. Misalkan contoh ya, harusnya ikhlas. Contoh, pengusaha memberi hadiah voucher ke belanja kepada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Nah ini harusnya tidak terjadi begitu ya. Tadi itu gratifikasi dalam pengadaan konstruksi juga sama kan ya. Itu pengusaha memberi hadiah gitu kepada panitia pengadaan biasanya ini ya. Jadi ini gratifikasi itu karena berhubungan dengan jabatan publik ya. Jadi ini yang mengakibatkan akhirnya terjadi koruptif. Yang kedua adalah suap. Suap adalah ada kesepakatan, biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Nah ini suap itu karena sangat mudah gitu kan ya, sangat mudah terlihat, maka ada kalanya lewat handphone, lewat
lewat pertemuan tertutup biasanya kan ya, di satu tempat ya. Nah ini kan kayak deal contohnya. Deal itu kan sepakat. Ini pemberi PJB ya, pemberi jabatan kemudian berapa gitu ya. Ini pengusaha maunya pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Nah tadi dalam proyek pembangunan tadi ya, semacam sekolah tadi yang ambruk itu ada kemungkinan ya pihak rekanannya itu menyuap pejabat pemerintah daerah ya untuk mendapatkan proyek itu, sehingga ada deal-dealan. Jadi kalau 10% saja dipotong dari awal misalkan ya, itu sudah sekitar 80%. 80% belum persiapan dan sebagainya kan ya. Itu bisa saja terjadi sampai tadi bahkan pemotongannya sampai 30-40% kan gitu. Nah kemudian pemerasan, ada permintaan sepihak dari penerima pejabat ya, bersifat memaksa, penyalahgunaan kuasa. Jadi ada pejabat yang tadi sudah deal, saya mah tetap pingin 30%, silakan kalau Anda pingin dapat proyek ini, proyek sekolah ini misalkan, saya minta 30%, kalau tidak saya akan kasihkan ke pengusaha lain kan gitu, ke rekanan yang lain. Nah ini itu pemerasan. Akhirnya jadi si pengusaha itu dia memberikan karena ingin sekali mendapatkan proyek, sehingga dia terpaksa memberikan 30% misalkan. Nah, ini contohnya kan 30% ya, 30%. Ya. Jadi ada permintaan sepihak ya dari pejabatnya. Kemudian bersifat memaksa, artinya kan dipaksa gitu kan. So, Anda kalau mau ya silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa. Misalkan masih banyak ada pengusaha lain yang bahkan bisa sanggup 40% kan. Aduh, Anda bisa bayangkan kalau bangunan hanya 100 juta misalkan ya, kemudian pemotongannya 30%, itu kan 70% ya. 70% itu taruhlah untuk dana taktis ya, dana operasional si CV-nya itu 20% dengan keuntungan, makanya pasti 50% kan rapnya kan gitu. Jadi kualitas konstruksinya, kualitas bajanya juga kan misalkan yang kualitasnya tidak jelas ya, kemudian konstruksinya juga tidak sesuai dengan ahli konstruksi baja kan gitu, karena itu membutuhkan profesional kan membangun baja itu kan gitu, tidak semudah atau tidak siapapun boleh kan gitu, ataunya yang tidak memiliki keahlian kan gitu, harusnya yang memiliki keahlian. Nah contohnya ini pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggugurkan calon peserta tersebut. Nah tadi jadi saya bilang bahwa pasti terjadi seperti itu ketika memang ini yang karena gratifikasi akar dari korupsi. Jadi yang paling dikhawatirkan adalah gratifikasi ya. Karena si pejabat itu karena memiliki kewenangan, maka dia merasa bahwa dia yang memiliki uang itu, padahal kan uangnya uang rakyat ya, APBN gitu, APBD ya, hasil pajak dari rakyat kan. Tiba-tiba dia merasa diri dia yang punya duit, padahal bukan dia, tapi kan rakyat sendiri yang punya duit itu kan, agar dibangunkan kemudian digunakan dengan sebaik-baiknya oleh rakyat. Tetapi kalau dengan kualitas tadi ya, boro-boro bagus tapi justru membahayakan gitu buat masyarakat kan gitu. Itu yang terjadi. Nah selanjutnya gratifikasi menurut pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu tadi ya, pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pemberian dalam arti luas. Nah ini kan kalau ini ya, dalam keadaan tertentu diterima tidak langsung, dalam keadaan tidak dapat menolak, ragu dengan kualifikasi gratifikasi, maka ini diterima. Jadi bisa saja si pejabatnya tadi dalam keadaan tertentu kemudian diterima tidak langsung, jadi melalui pihak lagi orang, misalkan ini kasihkan ke si pejabat itu agar saya dapat proyek tender kan gitu. Nah itu ya, itu bisa terjadi gratifikasi. Tidak dapat menolak karena ini mas saudara, tidak dapat menolak, atau karena ini suruhan pimpinan ya, suruhan pimpinan
yang lebih tinggi dari dia misalkan itu, maka dia tidak dapat menolaknya. Kemudian ragu ya, ini mah dah tidak gratifikasi, ini mah hanya sedekah atau sumbangan atau apa, tetap ya, tapi diterima kan gitu. Nah, dianggap suap diberikan langsung. Nah, ini dianggap suap diberikan langsung, ini pasti akan ditolak ya. Tapi ketika ini ditolak, maka itu tidak ada beban. Tapi kalau diterima, maka bagi si gratifikasinya itu, yang menerima gratifikasinya itu, pertama wajib lapor ya. Ada milik negara, ada milik penerima. Misal kalau milik negara, gratifikasi dianggap suap, berhubungan dengan jabatan, bertentangan dengan tugas dan kewajiban. Nah, ini yang karena berkaitan dengan jabatannya kan gitu ya. Nah, milik penerima tidak berhubungan dengan jabatan, tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya. Ya, jadi akhirnya diterima, tapi memang tidak ada kaitannya dengan jabatannya. Tetapi memang dalam ruang lingkup pejabat itu tidak bisa dihilangkan ya. Tidak bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, meskipun itu. Nah, tidak wajib lapor itu, ini yang wajib lapor ya. Jadi kalau di dalam pidana, kalau di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 itu, jadi yang dimaksud dengan tadi ya gratifikasi itu, jadi si pemberi gratifikasi dan si penerima gratifikasi itu dua-duanya bisa melaporkan gitu. Dan itu harus ada yang melaporkan. Jadi misalkan saya sama mahasiswa diberi hadiah ya, untuk agar nilainya bagus misalkan, atau tadi untuk skripsi misalkan supaya bagus. Nah, ketika saya menerima, saya boleh menolak. Ketika saya menolak kemudian tidak diterima lagi, maka saya boleh melaporkan bahwa saya telah disogok gitu ya. Itu harus ada laporan itu gitu, dari si penerimanya. Nah, kalau tidak ada laporan itu tidak masuk gratifikasi gitu. Tidak masuk ini ya, gratifikasi. Jadi tetap jadi si pelapor, dan yang menyuap dan disuap itu salah satunya harus melapor dulu gitu. Ya. Tadi yang misalkan yang pejabatnya yang disuapnya itu tadi, saya akan lapor karena saya merasa diri disuap. Begitupun yang tadi yang melapor, karena saya dipaksa untuk memberi kan, jadi akhirnya dia melapor. Jadi harus ada bukti gitu ya, bukti antara kedua belah pihak. Nah, yang tidak wajib lapor itu karena hubungan keluarga, tidak ada konflik kepentingan. Terkait musibah bencana maksimal 1 juta. Nah, ini bencana maksimal 1 juta. Jadi tidak wajib lapor ya. Kalau tadi tidak wajib lapor itu karena ada hubungan keluarga, tidak ada konflik kepentingan. Artinya artinya walaupun misalkan, tapi tetap ya dalam aturan hukum itu tidak ada istilah ikatan darah. Tapi kalau memang itu memberi tapi ada misalkan ya kan, sedekah yang terbaik adalah ke keluarga, misalkan dia memberinya ke keluarga saja, ini misalnya sedekah gitu, bukan memberi gitu. Nah, itu tidak jadi ada kepentingan. Nah, kemudian pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitan, upacara adat lain maksimal 1 juta. Nah, saya bilang kemarin bahwa pertemuan sebelumnya bahwa saya katakan bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi itu adalah dalam terutama di KPK menerima kasus-kasus yang di atas 1 juta ke atas kan gitu. Nah, kalau yang 1 juta ke bawah itu dianggap hadiah biasa gitu ya. Jadi tidak ada wajib lapornya gitu ya kalau hanya 1 juta ke bawah. Pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitan, upacara adat dan sebagainya. Kemudian sesama pegawai pada pisah sambut, pensiun, promosi, ultah bukan uang maksimal nilai 300.000 dan setahun maksimal 1 juta dari pemberian dari pemberian. Jadi kalau misalkan ada satu pemberian yang sama, jadi dalam pemberian itu kalau misalkan promosi ultah atau 300.000, maksimal 300.000 itu kalau setahun berarti 1 juta, itu tidak jadi masalah ya, itu tidak wajib lapor lah gitu. Meskipun itu masuk gratifikasi kalau di kumulatif ya, tapi kalau misalkan hanya 1 juta ke bawah itu tidak jadi masuk pada gratifikasi. Kemudian hidangan sajian yang berlaku umum. Nah, ini kalau hidangan itu kan tidak jadi masalah ya, silakan misalkan Anda
Kalau hanya untuk menyenangkan atau memberikan semacam sodako atau kelebihan atau itu apapun, tapi misalkan bentuknya hanya hidangan saja, itu tidak jadi masalah ya. Tidak wajib lapor. Prestasi akademis non akademis yang menggunakan biaya sendiri tidak terikat ke dinasan. Jadi yang tidak ada ikatan dinas keuangannya, itu silahkan. Keuntungan bunga dari investasi saham pribadi yang berlaku umum. Nah, kalau investasinya pribadi ya tidak jadi masalah, itu silahkan aja. Karena untuk keuntungan pribadi itu. Kemudian manfaat bagi semua peserta koperasi koneksi yang berlaku umum. Ya, ini apalagi ya kalau bermanfaat itu ya tidak usah lah. Yang tadi yang rata-rata nilainya di atas 1 juta atau yang betul-betul memang dirasakan oleh masyarakat kan gitu ya, atau bagi kelompoknya. Seminar kit sertifikat dari kegiatan SESMIK Indonesia yang berlaku umum. Kalau seminar kit gitu ya tidak usah lah sertifikat itu kan. Hadiah beasiswa tunjangan dari pemerintah sesuai peraturan yang berlaku. Beasiswa itu tidak masuk pada, kalau pemerintah mengeluarkan beasiswa itu bukan gratifikasi ya, atau yayasan mengeluarkan beasiswa itu bukan gratifikasi, itu adalah tunjangan ya, atau hadiah itu ya, tapi bentuknya bukan untuk tidak wajib lapor. Kemudian ada kompensasi. Dari kompensasi profesi di luar kedinasan yang tidak terikat dengan tupoksi, tidak ada konflik kepentingan dan tidak melanggar kode etik. Kalau ada hadiah yang kompensasi misalkan tapi tidak terikat dengan tadi jabatan ataupun proyek dan sebagainya, itu tidak jadi masalah, tidak melanggar kode etik. Kemudian sesama rekan kerja bukan uang maksimal nilai 300.000 serta setahun 1 juta dari pemberi yang sama. Jadi 1 juta ya hitungannya ya. 1 juta itu dari pemberi yang sama, minimal 200.000 dari kita sama-sama kerja, sama-sama memberi dan itu. Nah, selanjutnya adalah apa itu konflik kepentingan. Nah, ini benturan atau konflik kepentingan kondisi pejabat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan atau tindakan yang dibuat atau dilakukannya. Kemudian situasi di mana penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan atau tidaknya. Jadi peraturan ini peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor 37 tahun 2012. Jadi yang dimaksud dengan benturan kepentingan itu ini ya, memiliki kepentingan pribadi. Nah ini ya, dia pejabat memiliki kepentingan pribadi ya, kemudian menyalahgunakan kewenangan ya, kemudian bisa mempengaruhi netralitas dia gitu ya, keputusannya dia gitu. Kemudian situasi di mana penyelenggara negara dapat diduga ya untuk kepentingannya. Ini yang dimaksud dengan konflik kepentingan itu. Jadi titik krusial dari konflik kepentingan adalah bagaimana Anda menangani dan mengendalikan konflik kepentingan itu sendiri. Ya. Sumber konflik kepentingan ada hubungan afiliasi ya. Karena nanti muncullah gratifikasi. Kemudian kepemilikan aset kan ya. Biasanya begitu ya. Lengkap jabatan dan moonlighting ya, bayang-bayang kan gitu ya. Lengkap jabatan itu sepertinya kan susah, jadi akhirnya banyak kepentingan konfliknya. Kemudian kelemahan sistem organisasi, biasanya mulai dari kelemahan sistem organisasi, kemudian ada kepentingan pribadi. Nah, sumber konflik kepentingan itu tadi ada kepentingan ini ya. Jadi kadang-kadang kita tuh pengen kaya, kemudian pengen rangkap jabatan, pengen dari kepentingan pribadi kan gitu. Nah, bentuk konflik kepentingan ada menerima gratifikasi, penggunaan aset, jabatan instansi, informasi rahasia, menentukan sendiri besarnya gaji, kemudian perangkapan jabatan, akses khusus, pengawasan tidak mengikuti prosedur, kemudian pilihan suatu objek kualifikasi. Jadi kadang-kadang konflik kepentingan itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi orang untuk celah untuk koruptif ya, untuk gratifikasi itu sangat terbuka karena sangat banyak sekali ya bentuk konflik kepentingan itu ya. Jadi ya mulai dari rangkap jabatan, penggunaan aset ya, pengawasan tidak mengikuti prosedur gitu, akhirnya kan tadi jadi akhirnya muncul yang itu ya, oleh gratifikasi.